Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Gudang Kreasi Alpin, teman-teman. Ini saya memperlihatkan foto burung bio saya, namanya Bagong ya. Waktu masih sehat, teman-teman. Nah, terlihat masih sehat. Nah, ini setelah terkena infeksi pada paruhnya ya. Ini karena akibat sering kena ini ya, jeruji besi. Karena galak ya, dia terus ini berusaha mematok tangan yang menempel di kandangnya sehingga terkena di paruhnya dan lama-lama lecet dan terinfeksi seperti ini, teman-teman. Sangat parah. Ini sudah saya bawa ke klinik hewan dan sudah dioperasi sampai 2 kali, teman-teman. Melihat kondisinya semakin parah, tidak bisa makan, menelan gitu ya, tubuhnya semakin kurus dan lemah. Lalu saya mencari dokter yang lebih baik gitu, dengan harapan bisa ditangani dengan baik. Tapi ternyata saya kecewa. Ternyata dokter yang saya cari ternyata tidak berani mengambil tindakan dengan alasan lukanya ini sudah terlalu parah, infeksinya sudah terlalu parah sehingga sudah menembus ke dalam ini ya, mulut-mulutnya. Matanya juga sudah tertutup rapat gitu, teman-teman. Jadi risiko kebutaannya sangat tinggi. Jadi tepatnya mata sebelah kiri ya, teman-teman. Jadi infeksinya itu sangat parah di sebelah kiri, sedangkan sebelah kanan tidak terjadi infeksi. Selanjutnya saya bawa pulang dan saya harus berpikir bagaimana menyelamatkan burung ini. Lama-lama juga kalau saya biarkan dia akan mati pelan-pelan gitu ya, teman-teman. Akhirnya saya harus beranikan diri untuk mengambil tindakan sendiri, teman-teman. Jadi setelah dioperasi 2 kali gitu, teman-teman, luka bekas pembedahan itu ternyata terjadi infeksi lagi dan membentuk nanah yang mengkeju, jadi seperti ini, jadi keras sekali ya, teman-teman. Nah, jadi saya harus mengeluarkan nanah yang mengkeju itu tadi. Tapi mohon maaf, teman-teman, saya tidak membuat video pada saat saya melakukan ini ya, tindakan itu, karena memang sangat ekstrim, jadi banyak darah yang keluar. Jadi khawatirnya nanti video ini diblokir oleh pihak YouTube. Lagi pula waktu itu saya belum menjadi seorang konten kreator. Jadi video selanjutnya hanya berbentuk simulasi saja ya. Tapi mudah-mudahan cukup jelas dan tidak membingungkan, teman-teman ya. Namamu siapa? Pinter. Namamu siapa? Pinter. Nah, seperti ini kondisi burung saya sekarang, teman-teman. Setelah hampir 2 tahun saya ambil tindakan sendiri. Setelah 2 kali operasi gagal, saya lakukan tindakan sendiri dan alhamdulillah burung saya sekarang sudah sehat kembali dan ceria kembali dan pinter kembali. Tertawane piye? Ngekek. Nah, sekarang saya akan menangkap burungnya dulu ya, teman-teman. Saya harus pakai sarung tangan, karena kalau tidak pakai sarung tangan ya tangan saya akan berdarah-darah di patoknya, juga cakarnya yang sangat tajam ya. Jadi kalau sudah sehat seperti ini ya, teman-teman, galak sekali burung ini. Jadi ini sudah sekitar 2 tahun ya semenjak saya ambil tindakan sendiri ya, teman-teman.
Oke teman-teman, burung sudah saya pegang. Nah ini bisa terlihat ya, mudah-mudahan bisa dilihat ya teman-teman. Ini sebelah kiri matanya itu, di bawah mata itu ada bekas lubang sebesar ini ya, telur cicak gitu ya. Jadi lubangnya itu sampai hampir menembus mata. Dan di bawah ini matanya itu juga ada, di paruh bawahnya itu juga kelihatan lubang gitu ya. Jadi infeksinya sampai menembus ke dalam langit-langit mulut sampai ke lidah. Itu yang membuat dia sulit untuk menelan. Nah sebelumnya ini saya ikatkan dulu dengan ini ya, kaos kaki panjang. Ini kaos kaki sepak bola ya teman-teman. Bisa menggunakan bahan apalah, yang penting bahan itu lembut gitu ya. Diikatkan jangan terlalu erat, yang penting dia tidak bisa meronta terlalu keras gitu ya pada saat dilakukan pengobatan. Jangan lupa kakinya juga nanti kita ikat dengan isolasi ini ya, terserah teman-teman. Ini saya punya isolasi kertas ya, karena jari-jarinya kalau sudah mencengkram itu tidak akan pernah dilepaskan. Kalian harus minta bantuan teman agar bisa melepaskan. Jadi alat-alat yang kita sediakan itu teman-teman ya, ini pertama tuh jarum ya, jarum kasur ya, karena cukup panjang dan besar gitu ya. Diusahakan jarum yang baru ya teman-teman, lalu disterilkan ya, bisa direbus gitu ya. Setelah itu ini pinset untuk cabut jenggot gitu ya teman-teman, atau uban gitu ya. Ini juga disterilkan, direbus. Juga ada cotton bud untuk membersihkan ini darah gitu ya, dan juga gunting. Nah cuma itu alat-alatnya ya teman-teman, sangat sederhana. Nah kalau sudah kita ikatkan cukup erat gitu ya, dipastikan burung ini tidak akan meronta, tidak lepas dari ikatan, baru kita lakukan pengobatan. Jadi yang saya lakukan adalah memegang paruhnya dulu ya. Ini karena di area kepala, jadi memang punya risiko cukup tinggi. Jadi harus penuh dengan kehati-hatian ya. Ya pertama kita basahin dulu teman-teman, ini ya, nananya sudah mekeju tuh yang sudah keras, kita basahin dulu dengan air hangat gitu ya. Ya terus kita lakukan, kalau kita lihat dulu kondisinya apakah sudah lunak apa belum. Kalau memang belum lunak, kita basahin terus dengan air hangat ya. Bisa kita gunakan Repanol gitu ya teman-teman, tapi saya tidak mau karena Repanol itu kan jenis obat luar, jadi khawatir tertelan sama burung, karena ini wilayahnya, lukanya di daerah mulut, khawatir tertelan malah menjadi racun. Jadi saya menggunakan air hangat. Terus lakukan seperti itu ya teman-teman sampai nanah yang keras itu tadi melunak. Nah setelah cukup lunak itu nanahnya, kita mulai mencongkel dengan jarum ya teman-teman. Nah jadi kalau jaringan itu tadi ya, yang nanah yang sudah mekeju itu tadi sudah agak lunak, setelah kita basahin terus dengan air hangat, baru kita lakukan pencongkelan ya. Jadi kita harus lihat selah-selahnya seperti apa gitu ya, jangan terlalu dipaksakan juga. Kalau memang masih alot gitu ya, kita cari sisi yang lain yang mungkin bisa kita congkel. Terusnya demikian ya teman-teman, jadi jangan dipaksakan. Kita lihat rontaan burungnya itu seperti apa. Kalau rontaannya sangat keras berarti dia merasakan kesakitan luar biasa.
Jadi kita harus hati-hati, kita basahin lagi dengan air hangat terus sampai benar-benar mudah melepaskan nanah yang berkeju ini tadi ya. Jadi ini memang butuh ketelitian, kesabaran, dan juga keberanian ya. Nah, begitu teman. Jadi setelah nanah yang berkeju itu sudah siap untuk dikeluarkan, maka akan kita lakukan dengan ini ya, penjepit ini ya. Nah, dengan penjepit ini kita tarik juga pelan-pelan, jangan sampai dipaksakan. Kalau memang masih berat, pelan-pelan dulu, atau kita potong sedikit demi sedikit gitu ya teman. Jadi harus hati-hati karena ini wilayah kepala, takut nanti ada saraf-saraf yang memang sangat penting yang ikut tertarik gitu ya. Jadi begitu teman-teman yang harus dilakukan. Saya melakukan ini sampai 3 tahap ya. Jadi karena lukanya yang begitu luas dan dalam, tahap pertama saya lakukan ya 1 titik dulu. Setelah itu saya diamkan burung ini selama 3 hari. Terus lanjutkan lagi titik berikutnya ya. Setelah itu diamkan dulu 3 hari dan kita lanjutkan titik berikutnya sampai tuntas gitu teman-teman. Jadi ini saya malah waktu itu saya menyelesaikannya sampai 5 kali ini teman-teman. Tapi alhamdulillah setelah saya lakukan tahapan yang pertama pun ini matanya sudah mulai membuka sedikit teman-teman. Jadi rada semangat juga saya. Berarti cukup berhasil juga itu. Terus saya lakukan terus sampai ini ya teman, menunggu sampai tahapan kelima itu baru saya setuntas semuanya. Nah setelah tuntas semuanya, baru saya kasih obat gitu ya teman, obat anti infeksi. Jadi teman-teman bisa beli di apotek biasa. Kalau kita terinfeksi biasa kita gunakan, kita kasih juga dengan burung nggak apa-apa, yang penting dosisnya bisa disesuaikan. Jadi saya ngasihkan kalau 1 pil itu bisa saya bagi sampai 20 potong gitu ya teman-teman. Jadi kasih aja dosis seperti itu agar lukanya cepat mengering. Dan burung saya ini saya kasih cuma 2 kali teman-teman. Jadi kalau saya lihat sudah lukanya sudah mulai mengering, sudah tidak basah lagi, tidak menimbulkan nanah lagi, saya hentikan obatnya. Oke teman-teman, itu cara saya menangani infeksi pada paruh burung saya. Alhamdulillah sudah berhasil dan sekarang burungnya sehat-sehat saja. Nah obat yang saya gunakan ini seperti ini teman-teman. Jadi namanya Trimoxtul Forte gitu ya. Atau kalian bisa menggunakan obat yang sejenis ya. Oke teman-teman, terima kasih telah menonton. Bagi yang punya hewan peliharaan ya, yang mengalami luka-luka seperti ini, Anda bisa mengikuti cara-cara saya. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.